Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, karena rahmat Allah, kita bersyukur. Pada kesempatan ini kita masih bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum lanjut pada pembahasan kali ini, untuk menghindari salah paham, silahkan Anda simak video ini sampai selesai. Fanatisme sesungguhnya adalah suatu hal buruk, yaitu rasa suka berlebihan terhadap sesuatu tanpa kontrol yang tidak disertai dengan perasaan-perasaan kritis, serta tidak disertai dengan semangat skeptis, dan pada akhirnya hanya menghasilkan sikap-sikap antusiasme obsesif. Di antara ciri-ciri fanatisme, ketika seseorang sulit mendengar dan menerima pendapat orang lain, tidak bisa berpikir secara logis dan rasional, sehingga pemikirannya sulit dicerna dan dievaluasi, serta condong menentang kepada hal-hal yang tidak sejalan dengan pemikirannya, dan akhirnya seringkali terjadi konflik. Sifat-sifat fanatisme pada seseorang biasanya beranggapan bahwa kelompok merekalah yang paling benar. Mereka cenderung memiliki pandangan sempit, menanggapi sesuatu dengan emosional, bukan dengan pemikiran berdasarkan fakta. Akibatnya, masing-masing dengan antusias mempertahankan pendapatnya, dan masing-masing pula menganggap pendapatnya paling benar. Berapa banyak di antara umat Islam saat ini telah terjebak dalam fanatisme beragama, disebabkan doktrin-doktrin yang sengaja dibuat oleh kelompok tertentu, merekayasa otak orang lain untuk menciptakan fanatisme, sehingga merusak God spot atau titik ketuhanan dalam otak mereka. Studi ilmiah para ilmuwan membuktikan bahwa di dalam otak kepala kita terdapat satu titik. Pada titik itu manusia merasakan perasaan-perasaan spiritual, perasaan kedekatan diri kepada Tuhan, keinginan menjadi baik dan upaya menghindari keburukan, takut pada kemaksiatan, perasaan tenang, transenden dan lain-lain. Semua perasaan tersebut ada dalam satu titik, disebut dengan God spot atau titik ketuhanan. Namun dari temuan menggemparkan itu, dalam penelitian lanjutan oleh sekelompok ilmuwan di Oxford University diketahui, pada bagian God spot atau titik ketuhanan di dalam otak, jika mengalami kerusakan sebab benturan atau karena trauma, gangguan pada otak tersebut, menurut mereka, tidak akan berakibat seseorang menjadi ateis. Yang lebih mengerikan dari laporan jurnal penelitian itu, bahwa kerusakan di dalam otak manusia pada God spot atau titik ketuhanan justru berakibat seseorang menjadi fanatik berlebihan terhadap sesuatu yang dapat merusak haluan dan pola pikirnya menjadi susah diperbaiki. Direktur Lingkar Kajian Agama dan Kebudayaan LKAB Nusantara, Fadli Harahap menganggap sikap fanatik buta dan berlebihan sangatlah tidak dianjurkan dalam agama. Oleh sebab itu agama selalu mewajibkan agar umatnya terus belajar dan menuntut ilmu, tujuannya agar umat tidak terperangkap dalam sikap-sikap fanatik buta. Virus fanatisme di tengah-tengah umat Islam, akibat rusaknya God spot atau titik ketuhanan di dalam otak mereka, berakibat pada hilangnya rasa keberagamaan, rasa kepedulian terhadap hal-hal yang bersifat spiritual. Walaupun mereka berupaya untuk itu, tetapi pasti akan mengalami kegagalan, sebab mereka hanya berfokus pada simbol-simbol. Hal ini terlihat ketika simbol-simbol agama sedikit saja tersenggol, maka sebagian umat Islam pun akan marah luar biasa. Padahal mereka masih melakukan kejahatan-kejahatan, seperti menebar berita bohong, fitnah dan kebencian, korupsi, serta bentuk-bentuk kejahatan lainnya yang tak sesuai dengan inti sesungguhnya dari misi ajaran-ajaran agama. Seperti soal pengakuan ketersambungan nasab Habib Ba'alwi kepada Nabi, seharusnya para kiai tidak berpegang pada dalil-dalil rapuh, lalu para kiai menutup mata dari berbagai dalil-dalil kuat yang telah banyak disampaikan para kiai dan kaum santri dari berbagai literasi kitab nasab. Cobalah kalian perhatikan,
Ketika di Indonesia muncul fenomena pengakuan Habib turunan Urban Yaman sebagai cucu Nabi, walaupun berbagai literasi kitab nasab telah dibahas dengan seksama dan disampaikan dengan sejelasnya kepada mereka bahwa nasab Ba'alwi tidak terbukti tersambung kepada Nabi, ternyata banyak tokoh-tokoh umat Islam serta para muhibbin Habib di negeri ini, mereka tak sedikit pun peduli dan tergugah dengan temuan-temuan ilmiah. Dan lebih parahnya lagi, justru mereka membenarkan pengakuan para Habib Ba'alwi, walaupun banyak isi ceramah yang mereka sampaikan menyesatkan umat. Kuatnya fanatisme di tengah-tengah umat Islam terhadap Habib yang dianggap turunan Nabi itu adalah pertanda betapa masifnya racun-racun doktrin sesat dan kotor yang ditanam kelompok para Habib Ba'alwi ke dalam otak umat Islam, sehingga menyebabkan kerusakan akut pada God spot atau titik ketuhanan di dalam sebagian besar otak umat Islam. Saat ini para kiai seakan sengaja diam dan membenarkan dalil-dalil yang telah dirubah dan dipalingkan maknanya oleh para Habib hanya demi membela nasab palsu mereka. Kuatnya pengaruh doktrin sesat Ba'alwi terhadap umat Islam menyebabkan mereka fanatik terhadap para Habib, lalu merasa mendapat jaminan lebih dari selain mereka, maka rasa kesombongan dan kejahilan diri mereka akan terus menghalangi mereka menerima kebenaran dari pihak orang lain. Maka fanatik buta terhadap para Habib Ba'alwi dan menganggap mereka duriyah Nabi yang maksum, serta memaklumi mereka bebas berbuat salah dan dosa, jelas telah menyalahi syariat. Padahal mereka yang maksum hanyalah Nabi dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sikap-sikap fanatisme umat Islam terhadap para Habib menggambarkan stagnasi ideologi umat Islam yang sudah tidak lagi mampu melihat kemaslahatan umum. Para Habib dan muhibbinnya, serta tokoh-tokoh masyarakat pembela Habib Ba'alwi, jelas menggambarkan bahwa mereka tidak lagi mampu membuka diskusi untuk membandingkan pendapat mereka dengan pendapat pihak lain, untuk mendapatkan kesimpulan dari pendapat yang lebih kuat dari proposisi dan penalaran kedua pihak. Berapa banyak kita telah mendengar pemalsuan hadits oleh para Habib yang mengatasnamakan keluarga Nabi lalu berfatwa, sementara isinya hanyalah doktrin-doktrin sesat penuh hurufat, agar seluruh umat Islam mempercayai dan memberikan kemuliaan terhadap mereka. Apapun yang dipertontonkan para Habib Ba'alwi serta muhibbin-muhibbinnya dalam menyikapi persoalan nasab mereka yang dipertanyakan, merupakan salah satu gejala ekstremisme di tengah-tengah kehidupan sosial umat Islam. Sikap-sikap fanatisme di kalangan muhibbin Habib Ba'alwi maupun tokoh-tokoh pembela nasab palsu para Habib, bahkan para Habib itu sendiri, hingga saat ini argumentasi mereka tak sedikit pun menjawab esensi pertanyaan pengakuan nasab suci Nabi yang dirampas oleh para kaum Ba'alwi. Jangankan menjawab dan mematahkan tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, mereka justru hanya membangun image serta framing-framing buruk yang mempertontonkan kebodohan dan kepalsuan mereka. Belum lagi soal dawir atau mengemis dengan paksaan dan ancaman yang dilakukan para Habib, atau menjual air doa, ceramah dengan tarif tinggi serta bisnis ziarah kubur, yang belakangan terungkap banyaknya makam-makam palsu para Habib, atau tokoh-tokoh nasional yang diba'alawikan. Bila hal demikian terus dibiarkan, niscaya bahaya laten ini akan menjadi ancaman lebih besar terhadap perkembangan pemikiran masyarakat Islam ke arah yang lebih positif dan kompetitif di tengah laju pesatnya ilmu pengetahuan sebagai peradaban baru dunia, sesuai konsep masyarakat ideal dalam pandangan Al-Quran, yaitu masyarakat yang hidup harmonis penuh keseimbangan. Sementara kerusakan God spot atau titik ketuhanan yang menginfeksi di dalam otak umat Islam, kini benar-benar telah menjadi virus, penebar wabah penyakit ta'assub atau fanatik buta, yang merusak pola pikir umat Islam Indonesia. Sehingga pikiran mereka menjadi sempit dan beku, tidak adil dalam membuat penilaian, serta mustahil untuk mampu memunculkan ide-ide baru. Dalam hal perbedaan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyadari
bahwa perbedaan pendapat di tengah-tengah umat pasti akan selalu ada. Karena Islam sendiri pun tidaklah membatasi penafsiran yang menghasilkan kesimpulan berbeda, selama penafsiran itu didasarkan pada sumber-sumber hukum yang diperbolehkan, sehingga perbedaan-perbedaan ini menjadi seperti harapan Nabi yang akan selalu tumbuh dan berkembang menjadi ilmu pengetahuan baru sebagai rahmat bagi sekalian alam. Sebagaimana kita tahu, seluruh umat Islam Indonesia selama ini telah mencitrakan para Habib Urban Yaman itu sebagai keturunan Nabi. Pencitraan ini tentu sangat menguntungkan bagi kehidupan para Habib atas melimpahnya berbagai kemuliaan dan kemudahan di dalam kehidupan mereka. Beberapa minggu yang lalu, pada kanal video ini telah dijelaskan bagaimana propaganda turunan Ba'alwi Urban Yaman dalam upaya mengkekalkan kemuliaan yang mereka peroleh dari umat Islam. Fanatik terhadap para ulama, para kiai dan ustadz serta duriyah Nabi, sejatinya memang telah mendarah daging di dalam tubuh umat Islam Indonesia. Setelah penjajah Belanda mendatangkan para Urban Yaman, utamanya para Habib Ba'alwi ke tanah Nusantara, setelah Belanda melihat kuatnya pendidikan sosial kemasyarakatan yang dibangun para Wali Songo, rupanya Belanda bukan hanya memanfaatkan kaum Urban Yaman menjadi kuli-kuli rampok penjajah, tetapi Belanda juga memanfaatkan para Habib Ba'alwi itu menjadi senjata-senjata pemusnah peradaban maju Nusantara yang telah dibangun oleh para Wali Songo. Sejak Islam tersebar dan dianut oleh hampir seluruh anak negeri, dan Wali Songo telah mewariskan banyak ilmu pengetahuan dan budi pekerti, tercermin dari adat istiadat yang hingga saat ini masih dilestarikan di tengah-tengah masyarakat Nusantara, hidup penuh kerukunan antar sesama, serta kepedulian sosial dalam sikap gotong royong, menjadi bukti nyata perjuangan Wali Songo menyebarkan Islam di tanah Nusantara, jelas bukan sebab jasa para Habib turunan Urban Yaman. Dalam konteks politik misalnya, dari fanatiknya mendukung pasangan calon tertentu, sesama umat Islam bisa saling ejek dan saling tuduh hingga berujung konflik. Walaupun dalam berbagai hal, fanatisme menjadi pilihan terbaik untuk meneguhkan pilihan kebaikan. Namun akhir-akhir ini, fanatisme yang muncul telah melupakan norma agama, etika, dan bahkan melupakan dirinya sendiri. Bagi kelompok fanatik buta, apapun pendapat idolanya akan selalu diikuti, samikna wa atokna, walau buruk atau menyalahi syariat sekalipun. Apalagi di tahun politik, mudah kita temukan berbagai tudingan sebagai pendukung bayaran, ekstremis dan radikalis, komunis atau antek asing dan asen. Akibat fanatik berlebihan pada tokoh tertentu, biasanya tokoh yang didukung akan dipuja-puja bak malaikat, sementara kubu seberang akan dihina-dinakan layaknya setan. Hal itu menjadikan setiap kontestasi politik selalu diwarnai dinamika masyarakat yang kurang baik. Fanatisme terhadap pandangan politik tokoh-tokoh tertentu yang nyata-nyata di luar nalar politik kebangsaan, fanatisme terhadap tokoh-tokoh agama yang tidak membawa pada orientasi perdamaian, semua itu terjadi sejatinya adalah karena hilangnya orientasi akibat rusaknya God spot atau titik ketuhanan di dalam otak, akibat doktrin-doktrin yang sengaja diciptakan oleh kelompok tertentu untuk tujuan fanatisme. Meminjam istilah tokoh pemikir Islam sosial, Dr. Kunto Wijoyo, nampak jelas bahwa Islam simbolik lahir dari eksistensi Islam yang mempunyai fungsi normatif terhadap politik, dan bahkan mengarah pada politisasi simbol agama. Padahal Islam itu mulia, namun terkadang tertutupi oleh perilaku buruk penganutnya yang salah mentafsirkan kemuliaan ajaran Islam. Seorang tokoh pemikir Islam dunia Muhammad Abduh mengatakan bahwa kebesaran Islam tertutupi oleh tingkah laku para umat Islam yang menyimpang dari nilai substantif ajaran yang sesungguhnya. Berbagai pola kehidupan para Habib di Indonesia, terutama kemewahan dan kekayaan yang melimpah ruah, pasti setiap benak kita akan bertanya-tanya,
Dari mana harta kekayaan dan kemewahan hidup para habib itu diperoleh? Bukankah mereka selama ini hanyalah penceramah dari panggung ke panggung? Bagaimana bisa mereka punya kekayaan sebegitu banyak, padahal mereka tidak punya pabrik penghasil uang? Namun bila kita cermati lebih jauh, rahasia di balik harta dan kekayaan para habib urban Yaman, semua itu tak lepas dari peran mereka di tengah-tengah komunitas umat Islam. Pengaruh-pengaruh jahat urban Yaman di Nusantara jelas tercatat dalam buku-buku sejarah yang ditulis kaum orientalis Belanda, terutama kuatnya pengaruh Habib Usman bin Yahya Mufti Belanda di Batavia, lewat fatwa sesatnya menyelisihi Quran dan Sunnah, saat menunjukkan persekutuannya dengan musuh bangsa Nusantara, telah memporak-porandakan persatuan masyarakat Nusantara, dalam mempertahankan hak mereka pemilik tanah negeri. Di antara mereka ada yang berperan sebagai habib yang dicitrakan memiliki karomah luar biasa, seperti Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, Ketua Thorikoh Muktabaroh di Indonesia, walaupun saat ini telah terbongkar penyelewengan terhadap sanad-sanad Thorikoh di tangannya. Ada Habib Rizik Syihab, yang dicitrakan sebagai imam besar umat Islam. Habib ini dikenal sebagai pemimpin organisasi radikal, FPI, Front Pembela Islam yang telah dibubarkan pemerintah. Ada pula yang diperankan sebagai tokoh agama terkemuka sebagai alim alamah, seperti Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, pendiri Majelis Rasulullah, majelis taklim terbesar di Indonesia. Di antara mereka bahkan ada yang mengklaim bahwa leluhur para habib seperti Fakih Mukodam memiliki derajat lebih tinggi daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, dan bahkan menyatakan dirinya sebagai Allah. Dari peran-peran tersebut kita dapat memahami dari mana harta dan kekayaan melimpah para habib itu didapat. Dikutip dari Populis, Sabtu 25 Desember 2021, sebuah judul artikel bergelimang harta, Habib Zain Assigaf terang-terangan mengatakan bahwa harta kekayaan Rizik Syihab dan Bahar bin Smith didapatkan dari hasil menjual agama untuk kepentingan politik kelompok tertentu. Menurut Habib Kribo, tentunya ada sosok besar penyokong dana di belakang mereka yang biasa disebut sebagai majikan alias bohir. Habib Zain berkeyakinan bahwa kedua habib kontroversial tersebut memiliki backingan yang memiliki kepentingan terselubung. Dan terbukti, provokasi Habib Bahar dan Habib Rizik semakin menjadi-jadi, lantaran tidak ada yang berani melawan, sehingga mereka merasa punya keberanian untuk semakin berulah. Propaganda para habib sebagai tokoh suci, tampaknya semua terkait dengan potensi bisnis ziarah ke makam-makam palsu seperti makam Mbah Priuk, sebagai strategi bisnis kaum urban Yaman, terutama para Habib Ba'awi, untuk mendapatkan kekayaan instan tanpa kerja keras. Dari berbagai temuan makam-makam palsu itu ditengarai sebagai ladang duit para Habib Ba'awi. Walaupun demikian faktanya, tetapi hingga saat ini masih saja ada warga pribumi bangsa Indonesia yang bermental budak, bermental inlander, kehilangan jati diri, karena godspot atau titik ketuhanan di dalam otaknya telah rusak, sehingga mengakibatkan fanatik membabi buta, membela mati-matian sikap-sikap perusak bangsa dari kaum urban Yaman.